Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar lagi dalam pelajaran tematik. Pada hari ini, kita akan belajar tematik tema 5G, pelajaran 1-3. Mohon disiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Simak video ini sampai selesai. Kemudian, kerjakan tugasnya. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda, menggali informasi teks narasi sejarah, mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, serta perubahan wujudnya. Menjelaskan faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia. Ada berbagai peristiwa dalam hidup kita. Ada peristiwa yang dialami oleh diri sendiri, peristiwa yang dialami oleh keluarga, peristiwa yang dialami oleh masyarakat, maupun peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Salah satu peristiwa penting yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Faktor-faktor apakah yang mendorong kedatangan bangsa penjajah ke Indonesia? Marilah kita baca teks berikut ini. Sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah peristiwa direbutnya Konstantinopel, kini menjadi negara Turki, ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Kota tersebut merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa. Selain jatuhnya Konstantinopel, serangkaian penemuan teknologi pelayaran juga merupakan faktor penting bagi bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar menuju Kepulauan Nusantara. Selain itu, semangat dan dorongan untuk mendapatkan kekayaan, gold, meraih kejayaan, glory, dan menyebarkan agama, gospel, ikut mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebagai pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa, barang dagangan utama yang diperdagangkan di Konstantinopel adalah rempah-rempah. Pada masa itu, rempah-rempah sama berharganya dengan emas. Rempah-rempah sangat berharga dan mahal karena dibutuhkan untuk perawatan kecantikan, obat-obatan, dan bahan ritual dalam upacara keagamaan. Selain itu, harganya mahal karena rempah-rempah diperoleh dari negara-negara di benua Asia dan Amerika yang letaknya jauh dari benua Eropa. Akibat Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman, bangsa-bangsa Eropa dilarang untuk datang dan berdagang di Konstantinopel. Bangsa-bangsa Eropa yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis atau Portugal lalu melakukan penjelajahan ke benua Asia dan benua Amerika untuk menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Bangsa Portugis kemudian menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara.
Berdasarkan teks yang sudah kita baca, faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu pertama, direbutnya Konstantinopel yang kini menjadi negara Turki oleh Kesultanan Turki Ottoman, sehingga bangsa Eropa dilarang datang dan berdagang. Kedua, ditemukannya teknologi pelayaran. Dengan teknologi inilah bangsa-bangsa Eropa dengan mudah menjelajahi benua Asia dan Amerika. Ketiga, semangat dan dorongan untuk mendapatkan kekayaan, gold, meraih kejayaan, glory, dan menyebarkan agama, gospel. Selanjutnya, silahkan kalian baca halaman 20 dan 21 buku paket tema 5G tentang menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Kemudian kalian tandai informasi pentingnya. Teks yang berjudul Sejarah Masuknya Bangsa Eropa di Indonesia merupakan contoh teks narasi sejarah. Lalu apa yang kalian ketahui tentang teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan peristiwa. Setelah kalian memahami pengertian teks narasi sejarah, selanjutnya kita akan belajar menggali informasi teks narasi sejarah. Bagaimana cara menggali informasi teks narasi sejarah? Cara menggali informasi teks narasi sejarah yaitu: pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, menggarisbawahi informasi penting setiap paragraf. Ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Supaya lebih paham cara menggali informasi teks narasi sejarah, silahkan stop dulu video pembelajarannya. Kemudian, silakan kalian garis bawahi informasi penting pada dua teks di halaman 12 dan 13 buku paket tema 5G. Setelah digaris bawahi, lanjutkan menyimak video pembelajarannya. Salah satu penyebab penjajahan di Indonesia adalah kekayaan alam yang melimpah. Beberapa di antaranya yaitu lada, pala, cengkih, tembakau, kopi, dan karet. Getah karet mula-mula berwujud benda cair, kemudian mengeras menjadi benda padat jika didiamkan. Cair dan padat merupakan wujud benda. Selain cair dan padat, wujud benda ada juga yang gas. Berikut adalah sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Benda padat bentuknya tidak berubah, tersusun dari zat penyusun yang rapat, memiliki volume tetap, dapat dibentuk dengan cara dipotong, dilipat, dipahat, atau disusun. Contohnya pensil, penghapus, pulpen, penggaris, buku tulis, dan lain-lain. Benda cair bentuknya selalu mengikuti wadahnya, memiliki volume tetap, zat penyusun lebih renggang jika dibandingkan zat penyusun benda padat. Contohnya air, minyak, sirup, dan lain-lain. Benda gas bentuknya tidak tetap, zat penyusun letaknya berjauhan, tidak terlihat, dan dapat dirasakan melalui indera
penciuman. Volumenya memenuhi ruangan. Contohnya udara di dalam balon dan udara yang kita hirup. Setelah mempelajari sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Perubahan bentuk benda. Padat, cair, dan gas. Padat ke cair, mencair. Cair ke gas, menguap. Dan gas ke padat, mengkristal. Padat ke gas, menyungling. Gas ke cair, mengembun. Dan cair ke padat, membeku. Inilah keenam prosesnya. Mencair. Batang lilin yang dibakar dengan api, lama-kelamaan lilin akan mencair dan batang lilin akan mengecil. Dua, menguap. Air yang ada di dalam wajan saat terkena matahari, lama-kelamaan air akan habis dengan sendiri. Ketiga, mengkristal. Peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Salju yang turun dan menumpuk akan menjadi kristal. Keempat, menyungling. Di dalam ruangan ini terdapat kapur barus dan kipas angin. Kapur barus yang ditiup angin akan menghilang dengan sendirinya saat terkena angin. Mengembung. Rumput di taman pada malam hari berterbangan dan ditiup angin dan terjadi pengembunan pada daun dan daun menjadi basah. Keenam, membeku. Air yang dimasukkan dalam kulkas akan membeku dan saat dituangkan air tersebut sudah membeku dan menjadi es batu. Inilah keenam perubahan bentuk benda. Keberagaman wujud benda merupakan salah satu contoh dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keberagaman wujud benda, Allah pun berkuasa menciptakan keberagaman budaya di Indonesia. Faktor penyebab keberagamannya kebudayaan di Indonesia antara lain: Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. Pengaruh kebudayaan luar. Supaya lebih paham tentang keragaman budaya di Indonesia, silahkan baca halaman 21-23 buku paket tema 5G. Tugas. Kerjakan soal halaman 9, nomor 4 di buku paket. Tulis jawabannya di buku tulis. Kirim ke guru tematik. Demikian pembelajaran tematik pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih, Pak Ade akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.